Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Bagaimana kita mengenal? Kita mengenal coba risiko yang ada di tempat kerja. Apakah tenaga kerja itu termasuk risiko potensi bahaya? Apakah bahan baku itu juga termasuk potensi bahaya? Atau alatnya dalam proses produksi itu semua? Nah, tentu kita harus mengenal risiko-risiko yang ada tersebut di tempat kerja. Saya sampaikan tadi, risiko itu kita kenalin, kemudian kita kendalikan. Kalau tenaga kerja yang tidak berkualitas, yang tidak baik, kita tingkatkan derajatnya sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Nah, coba kita review satu dulu. Bahan di industri itu apa saja bisa menimbulkan kecelakaan. Saya bandingkan antara peralatan ini. Bapak bisa lihat di slide saya ada dua potensi bahaya dari alat yang kita masukin tadi. Nanti baru kita lihat orangnya. Kita coba lihat alat potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Dan kita sepakat ada tiga. Ada tenaga kerja, ada alat, ada bahan, plus menjadi akumulasi, menjadi proses produksi, jadi lingkungan kerja. Alat itu kita coba lihat, ada nggak potensi bahaya yang bisa menimbulkan? Apa bahayanya? Misalnya kita menggunakan mesin press, ada tenaga mekanik. Kita menggunakan elektrik, kinetik, itu yang bisa menimbulkan potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian di sisi kita menggunakan mekanik yang membantu proses produksi, tapi ada nggak bahaya yang timbul? Contoh, kita menggunakan mesin press, kita menggunakan mesin bubut, atau kita mengusahakan motor bakar tadi, contoh tadi kren, contoh menggunakan kren atau menggunakan forklift. Tentu begitu kita menggunakan forklift, kalau forklift itu tidak menggunakan motor bakar, atau ada getaran yang dihasilkan oleh mesin mekanik tadi, kalau nggak dikelola yang baik, getaran yang timbul dari mesin tersebut akan masuk ke tubuh manusia dan masuk ke menyalur ke tenaga kerja, karena berada tenaga kerja pasti mengoperasikan alat itu untuk membantu proses produksi. Ternyata kalau getaran itu melebihi kemampuan tubuh kerja normal satu hari, itu bisa menyebabkan penyakit akibat getaran. Kita lihat banyak contoh orang yang membawa kendaraan, ternyata tempat duduknya tidak safe, tidak bagus, akhirnya duduk di papan di kayu. Banyak kita lihat di industri. Akhirnya apa? Begitu dia berapa tahun kerja, tidak bisa lihat lurus lagi, tidak bisa, matanya akibat getaran-getaran. Di satu sisi alat tadi bisa untuk proses produksi, tapi bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian alat itu nggak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, ini harus jadi potensi bahaya yang harus kita kendalikan bersama. Kemudian contohnya apa lagi? Bahan tadi saya sebutin tadi, bukan bahan ya. Alat tadi, alat kita misalnya kita berdiri bekerja. Contoh di industri, kalau kita menggunakan tempat duduk kita, mungkin bapak dan ibu duduk ini posisinya miring, lama-lama bisa menyebabkan ekonomi tubuh kita terganggu. Nah, ini juga faktor yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja yang nggak dikelola. Akhirnya apa? Mereka bisa tidak bisa tegak lagi, nggak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya produktivitas mereka berturun, ganggu lagi proses produksi. Itu semua kendali itu harus dikendalikan. Ini saya contoh bisa bapak lihat, ada bahaya kesehatan dan fisik, kemudian ada kimikal. Contoh lagi tadi, ada menggunakan bahan kimia yang sangat toksik misalnya. Kalau tenaga kerja nggak paham bahan kimia itu, dia pikir bahan kimia biasa. Tapi ternyata bahan kimia itu bisa menyebabkan, kalau dihirup itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan dehidrasi dan sebagainya. Bahkan juga ada yang menyebabkan eksplosif bahan kimia. Nah, itu harus dipahami oleh tenaga kerja dan pengusaha. Bagaimana mengendalikan bahan-bahan kimia itu, sehingga harus penempatan yang bagus, ada ruangannya, pengukur kadar konsekuensi bahan kimia tersebut bisa tersentuh dengan manusia, apalagi bercampur dengan satu bahan kimia lagi dengan manusia. Itu semua harus dikendalikan. Jadi aspeknya ada safety hazard, ada health hazard.
potensi menimbulkan kecelakaan kerja, kemudian ada potensi yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, ini harus kita review bareng-bareng, kita nilai sejauh mana potensi ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kita naik lagi. Kita sudah mengenal potensinya. Ada dari alat, ada mekanik, ada elektrik, ada kinetik, kemudian ada lagi korosif, kemudian panas dan sebagainya. Kemudian di sebelah kimikal tadi, di sebelah hazard kesehatan itu bisa menyebabkan fisik, kemudian getaran, ergonomi, psikologi dan sebagainya. Itu potensi yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, alatnya dan halnya. Sekarang kita turun lagi, kita lihat dari alat itu berapa sih potensi yang bisa mencelaka. Apakah fatality atau hanya merusak alat? Nah, bisa aja mungkin alat itu begitu terjadi gagal proses produksi, hanya alat saja yang rusak, tapi tidak merusak manusia. Tapi bisa juga kedua-duanya, bisa merusak proses produksi, merusak alat, dan bahkan merusak tenaga kerja. Potensi ini harus bisa dikenalin oleh rekan-rekan semua di dunia tempat kerja. Kalau kita lihat ke kesehatan kerja, konsekuensi tadi, bahan kimia tadi itu, kemudian psikologi tadi, kimikalnya, berapa sih potensi yang tepat, yang bisa terpapar terhadap kerja, bisa menimbulkan penyakit kerja. Atau mungkin kita dengar bising tadi, bising fisik, getaran, hanya misalnya kita contoh standar di tempat kerja 4 meter per detik dalam 8 jam. Apakah dia dalam 1 hari langsung menimbulkan penyakit akibat kerja? Tidak, tentu ada konsekuensi berapa lama, berapa waktu yang menimbulkan penyakit. Nah, itu harus dikenalin oleh tenaga kerja, harus dikenalin oleh pengusaha bagaimana kita mengendalikannya sehingga tidak terjadi kasus kecelakaan kerja dari pelalatan dan akibat dari proses itu bisa menimbulkan penyakit kerja. Nah, itu harus direview oleh rekan-rekan semua, harus dipelajari. Agar apa? Kita bisa mengendalikan konsentrasi kita dari potensi yang bahaya tadi yang saya sebutin tadi. Berapa besar bahayanya, berapa besar resikonya. Itu kita kendalikan. Kita mengenal. Sekarang misalnya boiler, pesat uap tadi, proses produksinya semua menggunakan steam. Steam dari mana hasilnya? Dari proses pembakaran bahan bakar. Bahan bakar pasti ada potensi peledakan. Kemudian bahan bakar apa? Gas, batu bara, bagaimana penyimpanannya. Kemudian bagaimana pengangkutan. Itu harus dikendalikan semua. Begitu jadi steam, digunakan untuk proses mekanik, untuk proses menggerakkan mesin-mesin mekanik. Bagaimana resiko, bahaya kesehatannya. Apakah temperatur tinggi bisa menyebabkan tenaga kerja terpapar? Bahkan bisa yang menyebabkan dia terbakar dengan steam tersebut, atau juga iritasi dengan steam yang dihasilkan karena mengandung bahan-bahan kimia. Nah, ini harus dikendalikan kita semua agar risiko di tempat kerja itu seminimal mungkin kita bisa turunkan di tempat kerja. Karena gini Bapak dan Ibu semua, kalau itu dari kita sudah kenal nih risiko di tempat kerja, kalau nggak dikendalikan, kalau menurut teori katanya, teori 10 kali 1000 kali kita buat kesalahan, 1000 kali kita buat kesalahan, kondisi yang tidak aman saya sebut tadi, kita sudah kenal tadi, ada fisiknya, kemudian ada getaran tadi, ada kemudian alat itu tidak safe. Itu 1000 kali kita melakukan aktivitas, itu pasti akan muncul katanya nyaris celaka atau accident ya tadi. Potensi yang bisa mengarahkan accident. Ini accident ada istilahnya, ini accident dan accident. Tapi ini insiden. Kalau kita tidak melakukan pengendalian. Naik lagi Pak, 600 kali. Nyaris celaka, itu dari 600 pasti ada kerusakan alat peralatan proses produksi. Bisa saya sebutin tadi alat tadi rusak, tidak bisa berfungsi. Atau naik lagi dari 30 ke potensi tadi akan naik, pasti ada kecelakaan ringan, alatnya reject, rusak. Bahkan itu terus dilakukan, itu menyebabkan fatality, dan disitulah bisa menyebabkan hilangnya atau terganggunya proses produksi dan bisa menyebabkan cedera oleh proses itu terhadap tenaga kerja. Bahkan proses produksi itu bisa terganggu